Dalam unggahan video ini, terlihat seorang anak tampak memberikan sesuatu kepada seorang wanita di kawasan Simpang Lampu Merah Rumah Sakit Caritas, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang pada Rabu pagi. Namun sepertinya sang wanita sedang kesal dan tidak terima hasil uang meminta-minta sedikit, wanita ini pun memukul sang anak. Ya, sebelumnya adalah contoh dari kasus eksploitasi anak di Indonesia. Topik ini akan didiskusikan oleh FG1 yang beranggotakan Zikri Sani Purnama, Farah Tania, Gabrielia Paulin, Kanaya Magrifa Insani, dan Zalfan Romaisa. Topik pembahasannya yaitu sebagai berikut. 1. Peran keluarga dalam memberikan pembelajaran akhlak kepada anak. Yang kedua ada perlindungan Komnas Anak terhadap eksploitasi anak. Dan yang ketiga ada sanksi sosial bagi pelaku eksploitasi anak. Dan yang keempat ada bagaimana UU ITE mengatur sanksi hukum terhadap perdagangan anak di media sosial. Dan yang kelima ada pentingnya sosialisasi UU perlindungan anak di Indonesia. Peran keluarga dalam pendidikan akhlak. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran yang sangat besar untuk mencetak kader-kader yang berkualitas bagi sebuah negara. Apabila suatu negara diibaratkan sebuah bangunan, maka keluarga merupakan fondasi, dan apabila negara diibaratkan sebagai kesatuan tubuh, maka keluarga adalah jantungnya. Kedudukan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia adalah termasuk hal yang penting karena bersifat dasar, yang pada hakikatnya keluarga merupakan wadah pendidikan awal yang membentuk watak dan akhlak bagi anak. Anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dididik untuk mencapai keutamaan dalam hidup dan mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Tania. Saya akan menjelaskan materi tentang perlindungan Komnas Anak terhadap eksploitasi anak. Eksploitasi anak merujuk pada suatu tindakan penggunaan anak untuk manfaat orang lain, kepuasan atau keuntungan yang sering tercipta karena adanya tidak adil, kejam, dan berbahaya pada anak. Sesuai dengan pasal 13 ayat 1, UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlakuan eksploitasi meliputi perbuatan yang bertujuan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk kebutuhan pribadi. Secara umum, eksploitasi anak dibagi menjadi dua, yaitu eksploitasi seksual yang berkaitan dengan pornografi, perbudakan seksual, dan perdagangan anak dan pelacuran anak, serta eksploitasi ekonomi, yaitu penggunaan anak dalam pekerjaan atau jenis kegiatan orang lain yang sangat memanfaatkan untuk orang dewasa, seperti pekerja rumah tangga anak atau perbudakan anak, penggunaan anak untuk tujuan kriminal atau pengedaran narkoba, pelibatan anak dalam pekerjaan yang berbahaya. Menurut data kasus penggunaan anak 2016-2020 yang dimuat oleh KPAI dalam situs resminya, terdapat 29 kasus prostitusi anak, 23 kasus eksploitasi seks pada anak, 54 kasus eksploitasi pekerja anak, 11 kasus adopsi ilegal, serta 4 kasus rekrutmen seks komersial anak. Lebih lanjut, KPAI mencatat 35 eksploitasi seksual perdagangan anak dan selama periode Januari sampai April 2021. Saya Gabrielia Paulin akan menjelaskan mengenai sanksi bagi para pelaku eksploitasi anak. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi bagi orang-orang yang melakukan eksploitasi anak. Yang akan saya sebutkan ada 5 poin. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini membahas mengenai larangan bagi semua pihak termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik dari segi eksploitasi ekonomi dan juga eksploitasi sosial. Kemudian yang kedua, pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bagian F. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan dari kejahatan seksual. Dan yang ketiga, pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal ini menyebutkan bahwa negara, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan juga orang tua atau wali bertanggung jawab serta berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Dan yang keempat, pasal 76I atau 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan atau menempatkan, melakukan,
menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan atau seksual. Dan yang terakhir, pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang saksi pelaku eksploitasi anak. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 761 akan diberikan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 200 juta rupiah. Pada dasarnya, kepada seorang pelaku suatu tindak pidana perdagangan anak atau perdagangan manusia harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tertutupan. Yang kedua, pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya pada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana, perdagangan orang atau human trafficking, dalam KUHP diatur di dalam buku 2 pasal 295 ayat 1 angka 1 dan 2, pasal 295 ayat 2, pasal 296, pasal 297, pasal 298 ayat 1 dan 2, dan pasal 506. Selanjutnya ada pentingnya sosialisasi UU Perlindungan Anak di Indonesia. Kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada anak di Indonesia itu masih terbilang tinggi. Namun sayangnya banyak kasus yang ditutupi dan dibiarkan begitu saja. Hal ini tuh dikarenakan karena kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, di mana sosialisasi UU tersebut pada sekolah-sekolah dan masyarakat itu masih terbilang sangat kurang. Padahal UU tersebut cukup ampuh untuk melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan termasuk pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Lalu seringkali kita mendapati kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di sekolah seperti guru memeluk, menciumi, dan memegang tubuh anak tanpa izin. Tapi sayangnya karena lingkungan sekolah dan masyarakat tidak mengetahui bahwa perilaku tersebut itu merupakan kejahatan. Lalu selain itu, jika terjadi suatu kasus, terkadang pihak kepolisian dan aparat terkait lainnya kesulitan bukti dan saksi, sehingga pelaku pelecehan dan kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah ini sulit untuk diseret ke muka hukum. Lalu kondisi ini juga diperparah oleh sikap pemerintah yang lebih banyak menutup-nutupi masalah, serta tidak adanya sosialisasi UU Perlindungan Anak yang gencar di sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat. Padahal sosialisasi ini bisa menjadi salah satu alat pencegah agar tidak terjadi pelecehan dan kejahatan seksual terhadap anak. Lalu sosialisasi ini bukan hanya tugas dari Badan KB saja. Sosialisasi juga harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi lainnya. Sosialisasi ini tidak hanya soal UU Perlindungan Anak, tapi juga harus mencakup juga masalah yang mana yang boleh dan tidak. Lalu agar anak-anak di sekolah paham serta bisa melindungi diri jika terjadi suatu ancaman. Sekian dari Fokus Grup 1, terima kasih telah menyaksikan.